Hai guys, ada bersama Derby. RK rumahnya digeledah KPK. Saya nggak malu ngupload ini walaupun saya pemilih RK ketika pilkada di Jakarta. Kenapa? Inilah bagian saya mensupport Prabowo memberantas korupsi. Kita langsung bahas dia reaksinya. Dikira saya nggak akan mengupload video ini ya. Dikira mereka. Dikira anak-anaknya Abah. Dikira anak-anaknya Banteng. No. Saya tetap akan up ini. Karena ada tujuan yang mau saya katakan dalam video ini. Oke? Coba kita cek kebenarannya ya. Rumah Ridwan Kamil digeledah KPK. Ini bukan clickbait teman-teman, tapi beneran kejadian di Bandung. KPK turun tangan nih buat nyari bukti terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB. Nah, salah satu tempat yang jadi sasaran adalah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Jadi KPK itu sebenarnya lagi mendalami kasus dugaan korupsi di Bank BJB dan udah nerbitin surat perintah penyidikan dari 27 Februari 2025. Nah, sampai di mana Senin kemarin tim penyidik langsung turun ke Bandung buat ngumpulin bukti. Dan di mana dua pimpinan KPK udah juga konfirm nih kalau penggeledahan ini memang ada hubungannya sama perkara BJB. Yang bikin makin penasaran teman-teman, sebenarnya udah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Tapi KPK kabarnya masih merahasiakan identitasnya. Kata pihak KPK sih keputusan buat ngumumin tersangka itu ada di tangan penyidik. Nah, kira-kira kasus ini bakal berujung kemana teman-teman? Apakah RK bakal terseret atau cuma jadi saksi aja? Coba share pendapat kalian di komen dan kita tunggu kabar terbarunya ya teman-teman. Tepuk tangan buat KPK. Ini tamparan buat anak-anak Abah juga sebenarnya. Kenapa? Mereka memframing kan. Kenapa yang jadi tersangka korupsi adalah barisan pembenci Prabowo Gibran. Dan lewat ini ditampar berkali-kali. Seolah-olah KPK itu mengintervensi hanya sesuai pesanan. Ini bukti bahwa sebenarnya KPK nggak bisa diintervensi. Oke? Coba kita dengarkan penjelasan dari RK ya lewat surat ini guys. Pegawai dari rumah Ridwan Kamil ini dan memberikan secarik kertas begitu dengan bertuliskan pernyataan resmi yang membenarkan yang ada beberapa poin. Bisa kita saksikan di sini ada 3 poin. Yang pertama bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB, dan yang kedua tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung atau membantu tim KPK secara profesional. Dan yang ketiga, hal-hal terkait lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan. Silakan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK. Selebaran pernyataan resmi ini pun tertuju ada nama Ridwan Kamil di bawahnya. Yes, berarti RK nggak mengintervensi penyidikan, ya bahkan penggeledahan dia nggak mengintervensi intinya. Oke, jangan lagi framing ya, anak-anak wabah. Bahkan ada yang komen guys seperti ini. Allah, itu mah pasti bebas, kan ada barisan tim sono. Kampret. Bangke, kalau memang nggak ada bukti, ya lo bagaimana membuat dia jadi tersangka? Bagaimana? Sama halnya sama kayak Anies. Ya kalau memang karena rasa sakit hati memang waktu itu Pak Jokowi, dia bisa tersangka. Orang udah terbukti kelebihan bayar kok waktu Formula E. Lalu kenapa nggak tersangka? Ya karena memang bukti yang memberatkan dia nggak ada. Ya oke dilepaskan. Bukti bahwa sebenarnya pemerintah nggak bisa mengintervensi masalah hukum dalam hal korupsi. Kalau memang dia nggak berkaitan, ya lepas dari dakwaan. Oke, paham anak wabah? Jadi framing ini nggak akan mempan di kasus ini. Oke, kita akan bahas lagi guys. Dikira anak-anak wabah kita sedih gitu. Tuh, ini penjoliman kepada RK ini. Ini adalah bentuk diskriminatif kepada RK ini. Dikira kita sama levelnya, kita berbeda.
Saya pribadi sama kakak ini. Kita menunggu dan lihat saja ketika RK terbukti, tangkap dia. Hukum dia sesuai dengan kelakuannya dia. Kalau perlu seberat-beratnya. Kalau terbukti KKN, kita fair. Kita nggak kayak kalian, ya. Kita fair. Hasto terbukti, kalian bela mati-matian. Tom Lembong terbukti, kalian bela mati-matian. Kita fair. Itulah beda levelnya kita ya, anak-anak wabah sama anak-anak banteng. Dengarkan, coba buka telingamu, dengarkan Mbak ini. Mungkin sebagian daripada kalian belum dapat melihat berita yang ini. Tapi, para ateng udah sibuk banget nih mention dan nge-tagin gue di berita yang ini. Berita yang ini kan, yang para wabah sibuk banget nge-tag dan mention gue. Apalagi di bagian di kumparan ya. Jadi nih, KPK geledah rumah Ridwan Kamil terkait dugaan korupsi di Bank BJB. Ini yang harus para wabah pahamin ya. Baca dulu beritanya yang baik. Yang pertama, KPK di sana memang sudah menentukan tersangka, tapi belum menyebutkan siapa tersangka-tersangkanya. Dan andai kata rumahnya Ridwan Kamil digeledah mencari barang bukti, ya udah biarkan aja para penegak hukum menjalankan tugasnya. Dan kalau misalnya sampai ketemu bukti, ya bukannya bagus, tipikornya malah bisa cepat terungkap. Yang kedua, andai kata ditemukan bukti di rumahnya Pak Ridwan Kamil, otomatis tanda kutip Pak Ridwan Kamil akan bisa jadi tersangka. Walaupun gue adalah seorang pendukungnya dulu ya. Tapi kalau misalnya seorang Ridwan Kamil sampai melakukan tipikor, ya udah kita kawal supaya dia diadili sesuai dengan perbuatannya. Masa udah tanda kutip maling, kita masih dukung? Inilah yang bedainnya gua sama para wabah. Nih, Iya contohnya kalau para wabah udah tahu ada mantan menteri perdagangan yang menguntungkan orang lain melakukan tipikor. Tipikor tuh nggak cuma ngambil duit doang ya, banyak loh contoh gratifikasi dan segala macem. Itu masih dibelain. Kan si TL nggak melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, tapi menguntungkan orang lain. Bla 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 bla. Koruptor nggak pantas dibela. Ya. Yang ketiga, ya, di kaum kumparan nih, karena gue kan lihat berita di kumparan nih, kaum kumparan emang super duper ajaib. Nih, gue jelasin kenapa ajaibnya. Tukang tahu Japan. Masa sih barisan Prabowo pakai baju oranye? Ini nih artinya ya, tukang tahu Japan. Kalau misalnya orang yang ada di barisannya Pak Prabowo juga mah kena juga hal-hal yang kayak gini, artinya Pak Prabowo itu tidak pilih-pilih dalam memberantas korupsi, dalam menegakkan hukum. Harusnya lu tuh bersyukur punya presiden yang gak mementingkan kepentingan kelompoknya, tapi mementingkan kepentingan rakyatnya. Ini ya para wabah, kalau lu orang berpikir bahwa gue akan nangis di pojokan gara-gara Ridwan Kamil dijadikan tersangka atau terkait kasus korupsi atau whatever it is, lu salah besar. Gue malah tertawa ketika ada koruptor yang ditangkepin. Kenapa? Koruptor adalah maling uang rakyat. Koruptor adalah orang yang rugiin lu sebagai pembayar pajak. Ngapain lu belain coba? Walaupun dia ada di kelompok gue, tetap aja namanya orang salah harus tetap menanggungjawabkan perbuatannya. Yes, kita beda level. Mau disama-samain, ya elah. Kalaupun kemarin Prabowo Gibran kalah, kami akan tetap mensupport siapapun pemerintah, tapi tetap mengkritisi dengan hal-hal yang masuk akal ya. Enggak membabi buta menunjukkan kegoblokan, misalnya kayak Nopi Bule kemarin, itu goblok banget tuh. Nopi Bule adalah perwakilan dari anak-anak wabah, anak-anak banteng yang on juga. Koruptor dibela. Kita ada level. Oke, kita bahas menurut orang yang agak netral lah ya. Apa yang menyebabkan rumah Ridwan Kamil digeledah KPK? Jadi, hari ini warga Jawa Barat dikejutkan nih. Karena rumah mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil, digeledah oleh KPK soal dugaan kasus korupsi Bank BJB. Jadi, 2 tahun yang lalu, sekitar tahun 2023, gue pernah membuat sebuah tulisan yang berjudul Ridwan Kamil merupakan pemimpin gincu dan anti kritik. Dalam tulisan tersebut, gue bilang bahwa Ridwan Kamil adalah gubernur yang manis akan gincu, yang mengutamakan pencitraan dan penuh kepura-puraan, bahkan anti kritik. Bukti Ridwan Kamil merupakan pemimpin gincu dan koruptor ini dimulai dari kasus BCCF. Jadi, kasus BCCF ini merupakan penyelewengan dana hibah yang diterima Bandung Creative City Forum atau BCCF pada tahun 2022 sebesar 1,3 miliar. Saat itu, Ridwan Kamil merupakan ketua BCCF. Nah, selain itu,
Bukti Ridwan Kamil merupakan pemimpin gincu adalah kemangkrakan yang dibuat oleh Ridwan Kamil. Bahkan pembangunan Masjid Raya Al-Jabar yang mewariskan hutan. Nah, saya up video ini kan? Saya up kan? Saya up video ini membuktikan bahwa ketika dia memang terbukti bahkan duga-dugaannya, ya silahkan buktikan. Oke, paham kan anak-anak wabah? Coba video terakhir ya. Saya tampilkan kepada kalian supaya kalian puas. KPK geledah rumah Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat terkait kasus korupsi BJB atau Bank Pembangunan Jawa Barat Banten. Hah? Masa sih Kang Emil ini korupsi? Padahal Kang Emil ini kan terkenal sebagai pejabat yang santun, sopan, jujur, bersih, baik hati, kerjanya bagus, nggak neko-neko, pinter. Tapi masa iya Kang Emil ini korupsi atau sengaja dijadikan tersangka korupsi atau gimana, atau dituduh gimana? Aduh nggak tahu gimana ini ya. Menurut netizen gimana? Kang Emil ini bener-bener korupsi atau bagaimana? Ini sih terkait kasus markup pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan uang daerah senilai 200 miliar. Wow, 200 miliar. Ya, mudah-mudahan KPK benar-benar menyelidiki ini sampai tuntas dengan benar. Kalau memang Kang Emil ini bersalah, ya harus diproses secara adil. Kalau memang nggak bersalah, ya semoga yang salah siapa itu ketangkep ya. Kita doakan semoga Kang Emil ini baik-baik saja. Saya sih nggak curiga ya kalau Kang Emil itu korupsi, karena kelihatannya Kang Emil baik-baik aja, nggak bermasalah sebagai pejabat, ya kan? Kalau menurut netizen gimana? Menurut saya pribadi, saya menghormati keputusan KPK. Yuk KPK bekerja secara maksimal, tuntaskan ini. Nah, anak wabah bisa seperti dia kalian terhadap Tom Lembong, terhadap Hasto. Bisa nggak kalian seperti ini? Kasih keleluasan kepada KPK untuk bekerja. Thank you guys, support terus. Bye-bye.